disampaikan oleh Bapak Menko PMK ya, tadi kita semua mendengar penjelasan dari Bapak Wali Kota Bekasi juga Kepala BNPB yang terus melakukan langkah cepat aksi tanggap darurat dan masyarakat sudah bisa kembali ke rumahnya untuk harus terus dikawal dan kita ingin memastikan infrastruktur dasar juga bisa disiapkan mengurangi beban dan sekaligus segera masuk ke masa rehabilitasi dan rekonstruksi. Tadi kami juga mengidentifikasi beberapa sumber utama karena yang tidak boleh terjadi adalah kalau kita anggap ini akan terus terjadi dan kita lalai termasuk terlambat untuk mempersiapkan mitigasi di masa depan. Disampaikan oleh Bapak Menko PMK tadi bahwa ini kerap berulang 5 tahun sekali, tapi kali ini memang besar walaupun dari segi fatalitas bisa dikatakan kecil. Namun demikian kami dari Kementerian Infrastruktur tadi juga hadir dirjen sumber daya air dari Kementerian PU, termasuk kita ingin menghadirkan koordinasi dan sinkronisasi yang semakin ketat dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat dan juga pemerintah kabupaten kota di sekitar Jabodetabek, khususnya di Kota Bekasi hari ini, agar kita lakukan berbagai upaya termasuk pembangunan dan penguatan tanggul-tanggul. Tapi ingat, ini juga bukan hanya di hilirnya, tetapi justru kita harus pastikan di hulunya ini juga harus ditertibkan. Kita harus semakin menitipkan tata ruang, termasuk juga penggunaan lahan yang tidak sesuai. Tidak boleh ada bangunan atau hunian di aliran sungai, kemudian juga sembarangan. Padahal itu semua yang menjaga lingkungan kita, termasuk keselamatan masyarakat yang ada di Bekasi ini. Termasuk bagaimana kita harus membangun embung-embung yang lebih kapasitasnya untuk menampung curah hujan yang ekstrim. Kita tahu bahwa memang ini adalah dampak buruk dari krisis iklim, cuaca ekstrim, dan tadi Pak Kepala BNPB juga mengatakan upayakan dengan operasi modifikasi cuaca, tapi itu juga butuh anggaran yang tidak sedikit dan harus berulang. Nah, oleh karena itu berbagai upaya tadi, termasuk bagaimana kita mencegah banjir rob, itu juga yang kita sedang rancang, seperti yang diarahkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, bagaimana kita membangun tanggul laut dari utara yang kita anggap juga berkontribusi pada buruknya banjir tahun ini. Ini juga yang harus kita carikan solusinya bersama dan kami siap untuk terus berkomunikasi dengan Kemenko PMK karena ini bukan hanya infrastruktur tapi lebih kepada bagaimana masyarakat segera ditangani dan diselamatkan dengan baik. Ini kan masyarakat pada hari ini bukan air. Tadi juga sudah kita bahas di Kepala BNPB sudah mengkoordinasikan bahwa bantuan tersebut akan dibayarkan baik itu dari pemerintah pusat untuk saja Bekasi sendiri maupun dari Pemprov DKI juga sudah mengirimkan donasi material yang disampaikan oleh Mbak Wali Kota juga. Tapi intinya ya memang kita akan selalu bekerja keras untuk segera secepatnya, termasuk itu kan keterlibatan dari Komisioner juga. Terima kasih luar biasa telah melayani menambahkan ya, ini kan yang surutnya kan baru kemarin itu kita fokus listrik dan air. Nah, dia listriknya hari ini sudah nyala semua, air juga mulai nyala, tapi untuk menambah kebutuhan air masyarakat tidak sampai juga dari kita ini. Jadi tentu saja ini butuh waktu, tidak bisa sekejap bisa kembali semula. Tapi yakin nanti rekan-rekan media melihat dari jam ke jam, dari hari ke hari pasti kondisinya baik. Pak, soal infrastruktur yang pembangunan tanggul itu di mana Pak? Dan rehabilitasi tanggul-tanggulnya itu apa aja Pak? Jadi terkait dengan kerusakan, terkait dengan infrastruktur yang
itu akan jalan yang putus, kemudian tanggul yang hari ini ada yang longsor, dan juga sekolah-sekolah yang melakukan rehabilitasi sedang terus dilakukan inventarisasi. Dan tentu kita akan hitung berapa kerugian biayanya dan nanti akan melakukan sharing. Apakah ini menjadi kewajiban dari BWCC bahwa merupakan aset pemerintah pusat. Dan apabila ini menjadi aset pemerintah daerah, tentu kami akan sharing dengan BPBD. Dan BPBD juga memiliki anggaran untuk pemerintah dan pemerintah kota Bekasi juga memiliki dana wisata. Kemudian dalam rangka untuk melakukan tempat rehabilitasi dan juga mengurangi fatalitas kemungkinan terjadinya kondisi banjir yang akan tiba. Pak Menteri Dikdasmen, Ya, jadi dalam catatan kami ada 114 satuan pendidikan yang terdaftar mulai dari TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Dan kami sudah menyiapkan bantuan. Sekarang posisinya sudah kami serahkan ke masing-masing sekolah. Itu ada bantuan untuk family kit 100 paket, kemudian school kit untuk PAUD 50 paket, untuk SD 50 paket, SMP 75 paket, SMA 25 paket. Kemudian juga ada bantuan voucher untuk PAUD itu 10 voucher, masing-masing 25 juta. Kemudian SD itu 4 voucher, masing-masing 20 juta. SMP 10 voucher, masing-masing 25 juta. SMA 10 voucher, masing-masing 25 juta. Dan kami juga sudah menyiapkan pembangunan satu paket tenda besar untuk satu SD. Ini yang sudah kami bagikan bantuan ini dan mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat untuk membantu anak-anak yang hari ini sesuai dengan edaran kami adalah masuk pembelajaran pertama di sekolah. Mudah-mudahan mereka tetap bisa belajar dengan sebaik-baiknya dan mudah-mudahan nanti yang belum bisa karena ada sertifikat dan ada kerusakan yang saya bantu ada beberapa yang memang kerusakannya agak berat bisa segera kami bantu untuk mereka dapat belajar dengan sebaik-baiknya.